Kau pantaskah? Kalian benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Yeven, 3 tahun lalu, kau terluka parah oleh pemimpin kami. Sejak itu menghilang, tak disangka. Hari ini kau berani muncul lagi. Serahkan kedudukan Sang Naga Mulia. Aku akan biarkan jenazahmu utuh. Ingat, kalian pernah menjadi bawahanku, berlututlah dan menyerah sekarang. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Sudah diambang kematian, masih berani bicara besar. Kau pikir kau masih Sang Naga Mulia? Hari ini, aku akan mengambil kepalamu sendiri untuk dipersembahkan kepada pemimpin. Aku, Yeven, penguasa tunggal dunia. King Long Jukwe, bersihkan medan perang. Ya, Cahaya kunang-kunang, berani bersaing dengan matahari dan bulan. Hari ini aku akan mengumumkan. Aku kembali, muncul ke dunia. Selamat datang kemunculan Sang Naga Mulia. Hormat kepada Sang Naga Mulia. Bangkit. Bawa ke sini perintah Sang Naga Mulia. Pemegang perintah ini dapat memimpin pasukan dunia, membuat ribuan orang tunduk, cincin darah naga. Pemakainya dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang, tombak naga putih. Dianugerahkan langsung oleh Raja Xia. Pemegang tombak ini dapat mengabaikan larangan Xia. Membunuh pengkhianat, keputusan ada di tanganmu. Baik, Raja sangat perhatian. Tuanku, pemimpin pemberontak Chu Tian, telah mendirikan diri di ibu kota, menyandang gelar Jenderal 9 Kehormatan. Sekarang Anda telah muncul, apakah perlu memegang perintah Sang Naga Mulia? Memanggil kembali semua bagian, memimpin kami ke ibu kota. Menangkap Chu Tian. Perintah Sang Naga Mulia, khusus untuk Sang Naga Mulia. Kekuasaan tak terbatas, tanpa perintah ini, dia sulit mendapatkan legitimasi, membuat orang percaya. Jadi, demi perintah Sang Naga Mulia. Saat itu, mereka akan datang sendiri. Oh ya, hal yang kusuruh. Sudah selesai. Grup pertama Xia, Tianhe, Teledive Gong Oli Qinglong, besok malam. Pada pesta investasi, akan diumumkan secara resmi. Untuk istri Anda, Nona Ningyu King, investasi miliaran. Baik. Tuan, berkat Anda selama bertahun-tahun. Dukungan diam-diam Anda, dia bisa mencapai kesuksesan hari ini. Segala sesuatu di keluarga Ning, bisa dibilang adalah pemberian Anda. Tapi Nyonya selalu meremehkan Anda. Jangan bicara lagi. 3 tahun lalu, saya dikhianati oleh Chu Tian, nyaris mati. Dia tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menikahi saya tanpa tahu identitas saya. Karena itu, saya takut dia merasa tertekan. Jadi saya selalu menyembunyikan identitas saya. Sekarang dia sukses. Setelah saya muncul kembali, saya yakin semua kesalahpahamannya tentang saya bisa diselesaikan. Mengerti. Yu King, kenapa kamu belum istirahat? Hari ini kamu bercerai dengan Direktur Ning, kenapa? Kamu masih belum mengerti, menurutmu kamu sekarang masih pantas tidur satu ranjang dengan Direktur Ning. 3 tahun, Direktur Ning sendiri mengubah grup Ning yang hampir bangkrut menjadi grup nomor 1 di Jiangbei. Besok malam akan memiliki investasi miliaran, Direktur Ning akan melesat. 3 tahun, dia maju, tapi kamu, Shanshan, sudah cukup. Di kartu ini ada 10 juta, cukup untuk sisa hidupmu. Kamu, tanda tangan saja. Apa maksudmu? Jika kamu merasa kurang, aku bisa menambahnya jadi 20 juta. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Apakah perasaan kita bisa diukur dengan uang? Jika begitu, apa arti pernikahan kita? Apa arti masa lalu kita? Apa arti kebaikanku padamu selama 3 tahun? Yeven, kamu masih belum mengerti. Aku tidak pernah butuh perawatanmu, aku butuh bahu yang bisa kusandarkan. 3 tahun. Aku berjuang keras, mengubah grup menjadi seperti sekarang. Tapi kamu,
Pernahkah kamu membantuku sedikit pun? Pernahkah kamu punya sedikit keinginan untuk maju? Beberapa hal, aku tidak mengatakannya. Bukan berarti aku tidak melakukannya, Ning Yuking. Pernahkah kamu berpikir, hanya dengan dirimu sendiri, kamu tidak mungkin membawa grup ke tahap ini? Yeven, kamu benar-benar membuatku terkesan. Bisa mengatakan hal-hal ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Yeven, kamu benar-benar bisa membanggakan dirimu sendiri. Grup tidak bergantung pada Ning. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Ning. Bersantai sepanjang hari. Ning selalu bisa menoleransi Anda selama 3 tahun. Shanshan sudah cukup. Anda dan saya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Sekarang kita bahkan lebih orang-orang dari 2 dunia. Itu tanda tangannya. Bagus sekali. Pedang pertama di darat. Potong orang pertama. Saya tidak berharap hal seperti ini terjadi pada saya. Tanda tangan adalah satu-satunya pilihan Anda. Tanda tangan adalah satu-satunya pilihan Anda. Yuking. Yuking benar. Seseorang yang tidak ingin menjadi agresif dan termotivasi. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Belajar menemukan masalah dari diri sendiri. Jadi dia muncul. Itu sebabnya kau bercerai. Anda tidak bisa memberikannya, bisakah saya memberikan alasan yang cukup? Ya, kau belum tahu. Di bawah operasi saya, Yuking sudah dijadwalkan. Dapatkan Daxia First Group. 10 miliar suntikan modal Tianhe saat itu. Nilai Yuking bahkan lebih tinggi. Menjadi presiden kecantikan pertama. 10 miliar investasi. Kau bilang kau menarik. Apakah itu yang Anda tarik? Saya meremehkan untuk menjelaskan kelas seperti Anda. Terlalu sulit untuk menanyakan informasi tentang masyarakat kelas atas. Mungkin aku akan mengungkapkan. Ada satu di belakang grup Tianhe. Pria hebat yang luar biasa, makan malam ini benar-benar berat. Itu adalah orang yang sangat beruntung di belakang Lord Qinglong. Melihat dewa di sebuah pesta. Dihargai olehnya. Untuk memberikan Yuking. Tarik 10 miliar suntikan modal. Aku tidak ingat pesta apa yang aku hadiri. Aku belum pernah melihatmu. Aku juga memerintahkan Qinglong untuk mempersiapkannya untuk Yuking. Apa hubungannya dengan Anda? Kau memerintahkan Qinglong. Kau orang besar. Bagaimana kau tahu aku bukan? Yuking, jangan percaya apa yang dia katakan. Yeven, kamu sudah cukup. Kamu meragukan Lu Xiao. Investasi ratusan miliar itu benar-benar ada. Itu sudah cukup membuktikan semuanya. Kamu lebih percaya padanya, seorang yang tidak dikenal, dibandingkan denganku. Yuking dan aku bukanlah orang asing. Kalian. Cukup, Yeven. Pria saya, Ning Yuking, bukanlah seseorang yang tidak bisa melihat. Harapan, bukanlah seseorang yang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Tidak berguna, selalu meragukan orang lain. Seorang pria rumah tangga, kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Kamu tanda tangan saja. Pandangan kita berbeda. Kenapa harus bersatu? Pria yang kamu tidak mau, saya mau. Pria yang kamu tidak cintai, saya cintai. Kakak Yeven, kakak perempuan, dia tidak mau kamu, saya akan menikahimu. Ning Yuchen, di depan orang lain, kamu datang untuk apa? Apakah kamu tidak merasa Yeven sudah cukup mempermalukanku? Kakak, saya rasa kamu lupa kebaikan kakak Yeven padamu. Selama ini, kapan bukan kakak Yeven yang memasak untukmu? Pekerjaan rumah kapan? Bukan kakak Yeven yang melakukannya. Ya, dia memang baik. Tapi kita tidak cocok. Yang saya inginkan adalah seorang pria yang bisa maju bersama saya. Sudah, ketika saya menyelamatkan kakak Yeven dulu, kalian tidak begitu padanya. Hanya saja sekarang kamu berkuasa, mulai menyesal, tapi sekarang sudah 3 tahun kemudian. Jadi hanya 3 tahun, kamu sudah berubah. Kakak, kamu jangan terpengaruh oleh penampilan pria ini. Adik, jangan bicara begitu, kamu masih kecil. Ada beberapa hal yang belum kamu pahami. Orang yang pernah melihat Lang tidak akan jatuh cinta pada gagak, orang yang pernah dilindungi serigala. Bagaimana bisa jatuh cinta pada anjing liar? Apakah kamu menganggap diri sendiri sebagai elang? Sungguh tidak tahu malu. Katakan sekali lagi. Pergi. Cukup, Yeven, jangan buang waktu lagi. Kamu benar, jangan buang waktu lagi. Saya akan tanda tangan ini.
Kakak, saya harap kamu tidak menyesal atas hal ini di kemudian hari. Menikah dengannya Adalah hal yang paling saya sesali dalam hidup saya. Ning Yuking, mulai sekarang. Kamu dan saya tidak ada hubungan lagi. Selesai. Yu Chen, terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan nyawaku dulu. Biar aku balas nanti. Yeven kakak, aku tidak perlu kau balas. Karena kakakmu itu tidak tahu menghargaimu, mau bercerai denganmu. Maka aku tidak akan sungkan lagi. Yeven kakak, nikahi aku. Nikahi aku. Yu Chen, kamu bangun. Ning Yuchen, kamu gila ya? Aku tidak gila, semua yang aku katakan tulus. Sejak 3 tahun lalu, saat aku menemukan Yeven kakak, aku sudah menyukainya, kalau saja dulu aku belum cukup umur. Ayah buru-buru memilih menantu untukmu, jadi aku pulang dengan penyesalan. Kamu benar-benar keterlaluan. 3 tahun ini, aku tidak pernah melupakan Yeven kakak. Tapi untungnya, katanya, kamu tidak pernah membiarkan Yeven kakak tidur di ranjangmu. Kalau begitu, aku malah harus berterima kasih padamu. Yeven kakak. Cincin berlian ini, aku sudah membelinya 3 tahun lalu. Tidak menyangka, masih ada hari di mana cincin ini bisa muncul kembali. Di bawah sinar matahari, nikahi aku. Aku. Yeven, tidak menyangka kamu bermain sedemikian liar, bergantian dengan kakak beradik. Yuking, adikmu. Yuchen, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Yeven, kamu tidak boleh menyintai adikku. Aku tidak bermain-main, aku pikir kamu hanya takut hal ini akan tersebar dan mempengaruhi bisnismu. Aku beritahu kamu. Semakin kamu takut, semakin aku akan melakukannya. Yeven, tidak peduli apapun caramu menipu adikku. Kartu ini ada 30 juta sebagai kompensasi untukmu. Keluar dari Jianbei. Yeven, kamu ngapain? Aku sudah bilang. Semua yang dimiliki keluarga Ning, aku yang berikan, 30 juta. Tidak ada artinya. Bahkan 3 miliar, 300 miliar, bagi aku. Hanya angka saja. Hanya angka, cara kamu mempertahankan harga dirimu, sangat lucu. 30 juta bagi kami, mudah didapat. Tapi bagi kamu, adalah kesempatanmu untuk bangkit. Tapi kamu melewatkannya. Aku beritahu kamu satu prinsip, pria. Mau tukar harga diri dengan uang. Tapi kau salah urutannya, nak. Beruntung sekali. Kedua saudari itu kau dapatkan. Kupikir adiknya lebih keras kepala, lebih cocok untukmu. Kalau begitu, yang kecil. Untukmu, yang besar. Untukku. Yeven, apa yang kau lakukan? Lepaskan, atau aku musnahan seluruh keluargamu. Hanya mulutmu yang keras. Cepat lepaskan dia, keluarga lu terkuat di provinsi, bukan urusan kita. Bisa melawan. Cepat, bicara denganku. Harus tahu batas. Mengerti tata tertib, mengerti. 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 Tuan Lu, kau baik-baik saja. Kau harus segera berlutut, minta maaf pada Tuan Lu. Minta maaf. Tidak punya kebiasaan itu. Yeven, kau tahu keluarga Lu? Di Jianbei, hampir menguasai segalanya. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Aku tidak butuh. Oh. Kak, kenapa kau sekarang menjadi anjing kapitalis? Urusanku dengan Yeven, kau jangan ikut campur, karena aku akan selalu bersamanya. Yuking, ayo pergi. Aku? Ada urusan penting, tentang investasi. Aku ingat ini, kau akan musnah malah. Masih jagoan juga. Kamu potong sendiri anggota badanmu. Aku akan membiarkanmu hidup. Berlutut dan minta maaf dalam 3 detik, bisa selamat. Kalau tidak, Mati. hari ini aku akan melihat bagaimana kamu membuatku mati. Baiklah, pas buat mencoba senjata baru. Bunuh aku.
13 tembakan maut. Dimulai dari zaman purba. Mengusir ratusan hantu. Tak ada tandingannya di dunia. Tebasan maut, 1 tembakan, menjadi yang terhebat di dunia. Tidak mungkin. Aku sudah menjadi master, tak ada tandingannya di dunia. Mungkinkah kamu melampaui batas dan menjadi dewa? Coba tebak. Kamu. Bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Berlutut dan minta maaf. Tidak mungkin. Baiklah, Tunggu. apa lagi? Aku ubah pikiran, aku mau 1 lenganmu. Kamu. Kamu sendiri yang melakukannya. Atau aku yang bantu. Baik, aku sujud padamu, aku sendiri yang melakukannya. Sekarang sudah bisa. Tidak boleh. Kenapa kamu tidak menepati janji? Jukwe, tangani tempat kejadian. Orangnya seharusnya juga akan segera tiba. Sudah tiba. Siapa? Siapa yang bicara? Yeven. Yeven, surat perceraian sudah ditandatangani. Kamu datang untuk apa? Masih ingin mengganggu Sioning. Yuan Shanshan, kamu hanya seorang sekretaris. Di sini ada tempatmu untuk bicara. Anda Ningzong? Mungkin Yeven belum pernah melihat pesta sehebat ini seumur hidupnya. Sudah cukup Yeven, kamu tidak seharusnya datang ke sini. Cepat pulang, jangan salahkan aku jika kamu tidak diingatkan. Yeven, semua orang yang datang malam ini, entah kaya atau berkuasa, kamu tidak bisa menyinggung satupun dari mereka. Setiap orang bisa membuatmu tidak bisa hidup di Jiangbei. Jika kamu bijak, cepat pergi. Yeven, apakah aku sebelumnya terlalu gegabah seperti ini? Apakah akan membawa masalah untukmu? Kita sudah datang, apakah ada alasan untuk pergi? Malam ini, aku ingin melihat siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Semua bos tidak menyangka. Anda semua sudah datang hari ini. Jarang kita berkumpul bersama. Ningzong juga datang, Xiaozong. Apa maksudnya, Luzong dan Ningzong? Mereka adalah pasangan yang serasi. Tidak ada salahnya muncul bersama. Aku dan Luzong hanya teman, tentu saja. Luzong telah banyak membantu saya. Itu salahku, aku salah bicara. Mari kita bersulang untuk kalian berdua. Baik. 3 orang ini terlalu sopan, kalian semua adalah puncak dunia bisnis Jiangbei. Seharusnya aku yang bersulang untuk kalian. Ayo, bersulang untuk semua. Ningzong terlalu sopan, malam ini adalah pesta investasi yang diselenggarakan khusus untukmu oleh grup Tianhe. Ningzong masih muda tapi sudah mencapai prestasi seperti ini. Sungguh luar biasa, luar biasa. Ini berkat bantuan Luzong. Tidak, semua orang. Malam ini, Sel and Tuan Qinglong. Aku dengar ada seorang tokoh besar yang akan datang. Apakah kalian tahu? Orang itu, benar, jika dikatakan, Tuan Qinglong dari grup Tianhe mengendalikan semua nasib grup kita, maka orang ini mengendalikan nasib semua orang di dunia. Benar, asalkan hari ini kita bisa bertemu langsung dengannya. Kemakmuran Kilyarga kira. Pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yeven, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang, jangan bawa dia ke acara seperti ini. Tidak mengerti ya? Pintu ini aku bisa masuk kapan saja. Selain itu, kita sudah bercerai,
Apa yang ingin aku lakukan? Kamu tidak berhak ikut campur. Apa yang ingin aku lakukan? Anda tidak berhak ikut campur. Ini adalah pesta investasi yang diadakan grup Tianhe untuk CEO Ning. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengannya? Bisa dibilang begitu. Hari ini di sini adalah tempat utama keluarga Ning. Apa hubungannya denganmu? Cepat pergi dari sini, Ye Fen. Baru saja di pintu, saya sudah mengingatkanmu. Hari ini yang hadir di sini adalah para bangsawan dan orang terkenal dari Jiangbei. Bukan orang yang bisa kalian ganggu, tidak menyangka kamu masih datang. Sangat mengecewakan saya. Kecewa pada saya malah ingin bertanya. Pernahkah kamu sekali saja menaruh harapan besar padaku? Kamu, Sekarang kamu dan kakak Yeven sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan terlalu menganggap diri penting. Ning Yuchen, jangan berbuat onar. Investasi miliaran hari ini sangat penting bagi saya. Ye Fen, cepat bawa dia pergi. Apakah kamu begitu takut pada saya? Merusak wajahmu. Benar, saya dan kakak Yeven baru saja tiba di sini. Tolong tanya, siapa yang kami ganggu? Bukankah kamu yang selalu memancing? Langsung marah pada kami begitu tiba. Sudah, saya tidak ingin bertengkar lagi denganmu. Kalian cepat pergi. Apakah kamu yakin ingin kami pergi? Apakah kamu tidak mengerti perkataan Yuking? Dengan status kalian, sama sekali tidak pantas. Hadir di sini, juga tidak pantas. Menghirup udara di sini, mengerti. Yuking menyuruh kalian pergi, karena tidak ingin nanti. Saat orang penting tiba, tingkah laku kalian akan menyinggungnya, tapi kalian masih tidak tahu diri. Apa kamu ini? Ye Fen, saya pikir, kamu adalah lumpur yang tidak bisa dibentuk. Sekarang terlihat, kamu sedang mencari. Beraidahu dia dengan keras, melawan Kilyarga besar Jiangbei. Apa akibatnya, memutus jalannya? Kalian tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian punya kualifikasi? CEO Ning. Ini adalah Ye Fen, mantan suami saya. Ye Fen, kamu gila, saya tidak menghalangi. Tapi hari ini di sini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lu. Mungkin Tuan Lu bisa memberikanmu kesempatan hidup. Sebelum bicara, apakah kamu harus tanya dulu pada majikanmu? Apakah kamu boleh bicara? Kamu sudah cukup, Ye Fen, jangan macam-macam lagi. Kalian cepat pergi. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan pada kami. Ning Yuchen, kejadian hari ini sangat serius. Setelah hari ini aku tidak peduli kamu dan Ye Fen pergi kemana. Tapi hari ini tidak boleh. Baik, kalau begitu aku lebih ingin melihat. Bagaimana caramu, Ning? Aku bilang Ye Fen, kamu seorang pria. Membiarkan seorang wanita berbicara untukmu, tidak malukah kamu? Nanti saat Qinglong Tuan datang, kamu hanya punya satu jalan, yaitu mati. Ternyata orang besar yang kamu maksud adalah Qinglong. Kamu bisa bertanya, apakah dia berani mengambil nyawaku? Bahkan jika dia sendiri datang, dia hanya pantas berlutut dan tunduk. Hebat. Apa dia ingin memutuskan jalan hidup orang lain? Dan membuat Qinglong bersujud ini mungkin. Ye Fen, kamu sudah membuatku marah. Masih ada jalan keluar, tapi Qinglong Tuan adalah orang besar dari Long Zundian. Kamu berani menghina dia. Di Jiangbei tidak ada yang bisa melindungimu. Kecuali orang besar itu dia. Secara nyata. Satu di bawah, satu di atas. Bahkan jika Qinglong Tuan ingin menghukum Yeven, dia sendiri yang akan melakukannya. Apa urusanmu? Barang tidak tahu diri. Berani menghina Qinglong Tuan. Kalian pasti mati. Ye Fen, kamu sudah tidak bisa ditolong. Aku tidak menghalangimu, tapi jangan bawa adikku. Dia masih muda, masih punya banyak masa depan. Anak tidak punya kemampuan. Jaga mulutmu. Selagi Qinglong Tuan belum datang, cepat pergi ke pintu dan berlutut menunggu dia. Setelah dia datang, dia sendiri yang akan menghukummu. Berlutut kamu siapa? Bahkan jika Qinglong sendiri datang, tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Ye Fen, kalau tidak tahu latar belakangmu, bisa terkejut dengan ucapanmu. Tapi kamu hanya benar-benar lucu. Dengan pandanganmu, masih belum bisa mengukur status saya. Saya tidak bisa mengukur. Lihatlah seluruh Jiangbei, keluarga Lu saya. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal? Bahkan jika melihat seluruh negeri, Siapa yang tidak memberi keluarga Lu saya 3 bagian wajah? Satu kata dari saya, bisa menentukan hidupmu. Tapi jika kamu melanggar langit, sekarang, saya bisa menyuruh orang mengakhiri hidupmu. semua yang hadir di sini, satu persatu. Bahkan jika kalian semua digabungkan, kalian tidak punya hak untuk menentukan hidup matiku. Mengerti? Hebat.
Harus diakui. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu ingin menantang seluruh dunia bisnis Jiangbei, keberanian ini patut dipuji. Tapi konsekuensi selanjutnya, saya lihat. Apakah kamu bisa menanggungnya? Panggil orang. Hancurkan kakinya. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Ye Fen, saya tanya sekali lagi. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Apa kesalahan saya? Keras kepala. Ning Yuchen adalah adik saya. Dia hanya sementara bodoh. Ditipu oleh Ye Fen, harap semua orang. Atas nama saya, maafkan dia. Kakak, jangan berpura-pura lagi. Sepertinya semuanya untuk kebaikan saya. Saya tidak butuh. Sekarang kamu. Penuh dengan bau uang. Sudah, jangan bicara lagi, lakukan. Tunggu. Yuchen, jangan bodoh lagi. Dia telah menyinggung seluruh dunia bisnis Jiangbei. Kamu tidak bisa melindunginya. Siapa yang berani menyentuh Ye Fen hari ini? Lewati saya dulu. Kamu, Ning Yuchen, jangan tidak tahu berterima kasih. Atas nama kamu adalah adik Yuking. Sekarang minggir masih ada waktu, kalau tidak, saya tidak akan bersikap baik. kamu bisa mencoba. Orang ini sepertinya pernah melihat di mana. Kalian semua mengaku elit kekuasaan Jiangbei. Tahukah kamu siapa dia? Dia bukan sai pa sel and menantu Qilyargening, mungkin. Masih ada identitas lainkah? Jukwe datang terlambat, mohon Tuan menghukum. Bangunlah. Baik, Dari mana kau dapatkan begitu banyak orang? Dipesan. Berapa banyak uang yang diperlukan? Tidak apa, anggap saja menonton drama. Aku tidak peduli siapa kau ingin di hadapan Lu Xiaolin. Melindunginya. Sepertinya kau belum punya kemampuan itu. Lu Xiaolin, sia-sia kau bilang keluarga Lu adalah keluarga teratas di Jiangbei. King Long Daren adalah bagian dari Long Zudian sejajar dengan Jukwe Daren ada di sini, kau masih berani lancang. Masih bilang Jukwe Daren tidak punya kemampuan sepertinya. Setelah malam ini keluarga Lu akan dihapus dari Jiangbei. Jukwe. Apakah itu pengawal pribadi orang penting itu? Tolong sebelum memanggil aktor berlakulah dengan baik. Kau anggap aku bodoh ya? mengapa Ye Fen kau menghasut adikku seperti ini? Bohong itu menyenangkannya, aku tahu. Kau tidak puas dengan perceraian kita. Tapi kau tidak perlu membuktikan dirimu dengan cara ini. Lagi pula ini semua palsu, semua dipesan. Daripada buang waktu, lebih baik kau latih dirimu. Tidak bisa dipungkiri aktingmu. Sangat bagus. Coba tanya hanya dengan keluarga Lu. Yang punya akar kuat di Jiangbei. Malam ini, bahkan akan berhadapan dengan orang di belakang King Long Daren. Pada saat itu posisi keluarga Lu. Tidak hanya di Jiangbei. Di seluruh negeri, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Belum lagi ini Jukwe palsu. Bahkan jika asli. Lalu kenapa? Orang di belakang King Long Daren. Apakah itu Zhang Zong? Hati-hati berbicara sepertinya malam ini. Keluarga Lu benar-benar akan melesat. Dan kau masih bertanya, apakah aku punya kualifikasi? Tidakkah itu lucu? Kecuali kau punya latar belakang yang luar biasa. Sayangnya kau hanya semut kecil. Lingkaran kelas kita bukan tempat yang bisa kau akses begitu saja. Pemahaman menentukan jarak drama kalian. Sudah kutebak, kau pikir kau bisa menipu kita semua. Sungguh konyol. Kurasa yang konyol itu kau. Cukup, Ning Yuchen, jangan kau pikir. Karena kau adiknya Yuking, aku tidak berani memukulmu. Jangan terus-menerus menguji batas kesabaranku. Berlutut dan minta maaf. Siapa yang berani membuatku berlutut? Bahkan ayahmu di sini pun harus berlutut. Aku berbicara denganmu, itu sudah memberi muka pada ayahmu. Tidak tahu aturan? Sepertinya ada beberapa hal yang perlu diselesaikan lebih awal. Jukwe, beritahu King Long, segera suruh Lu Changfeng datang ke sini. Baik, Tuan King Long, silakan. Kali ini bisa bertemu dengan Tuan Long. Terima kasih kepada Anda. Mari. Aku minum teh sebagai pengganti arak, menghormati Anda. Tuan Lu tidak perlu sangkan, apakah Tuan akan meninui Anda? Itu tergantung padanya, tidak ada hubungannya denganku, Tuan King Long. Apa yang Anda katakan, selama bertahun-tahun ini? Aku berutang budi pada Anda, jika bukan karena Anda. Bagaimana mungkin Tuan Long mau menemui orang sepertiku? Seharusnya berterima kasih. Ketua, mobil sudah disiapkan, barang yang Anda minta juga sudah dibawa. Masuklah, cepat sedikit bisa tidak?
Tuan Qinglong, ini sedikit hadiah dari saya. Tidak seberapa, harap Anda menerimanya. Jukue. Qinglong, Tuan memerintahkan agar Lu Changfeng dalam 10 menit datang ke Hotel Daxia, jika tidak, malam ini, keluarga Lu akan dihabisi. Tidak ada yang selamat. Tuan Qinglong, ini Tuan Jukue. Tuan memerintahkan agar Anda dalam 10 menit sampai di Hotel Daxia. Jika tidak, keluarga Lu akan hancur. Apa aku? Bukan. Apa yang sebenarnya terjadi, aku hanya tahu. Semua ini berhubungan dengan putramu, aku sarankan kau segera berangkat. Di seluruh negeri ini, tidak ada yang bisa membantumu. Ya. Segera ke Hotel Daxia, cepat, sekarang. Sepertinya, malam ini keluarga Lu tidak bisa terhindar. Tuan, aku sudah memberitahu Qinglong. Tidak bisa, pesta akan segera dimulai. Jika Ye Fen terus membuat masalah investasi nanti, mungkin, bahkan akan melibatkan kita semua. Ye Fen, sudah cukup kamu membuat keributan, manfaatkan kesempatan ini. Qinglong dan Ren belum sampai di sini, semuanya masih belum sampai ke titik yang tidak bisa diperbaiki, cepat bawa adikku pergi. Ning Yuking, aku sudah bilang. Apa yang aku lakukan sekarang, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu berusaha keras membuat kami pergi. Bukan hanya untuk investasi 10 miliar itu. Yang menggemparkan seluruh Jiangbei. Ningzong, apa kamu takut dengan orang kecil seperti kami? Kalian semua tahu betul, uang ini, bagi aku, bagi seluruh grup Ning, seberapa pentingnya, aku meminta kalian pergi, untuk melindungi kalian, kalau tidak, nyawa kalian pun bisa hilang. Dulu aku hanya mengira kamu keras kepala. Tapi sekarang, demi keuntungan kecil, kamu mengabaikan aku dan Yu Chen. Tapi tidak apa, setidaknya membuatku benar-benar kecewa. Semoga kamu tidak menyesal. Untuk nyawa aku dan Yu Chen, tidak perlu kamu khawatirkan. Apa yang akan kalian lakukan? Apa? Dia akan duduk di kursi utama, berhenti, kursi itu. Bukan untuk orang biasa, bukan untuk orang hebat biasa. Kurang ajar, kursi itu. Bukan untuk orang yang tidak hebat, bukan untuk orang yang tidak punya ambisi besar. Tidak bisa duduk, berhenti. Kursi itu, bukan untuk orang yang tidak hebat. Bukan untuk orang yang tidak punya ambisi besar. Bagaimana kalian tahu? Aku bukan orang hebat. Orang yang berharga, orang hebat sejati. Orang yang paling hebat. Kursi ini. Aku akan duduk di sini. Aku akan duduk di sini, aku ingin melihat. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil nyawaku? Orang yang tidak tahu hidup mati, kamu sangat berani. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku hanya menganggapnya sebagai tontonan. Tapi kamu semakin kurang ajar. Berani duduk di kursi utama. Apa kamu tahu apa arti kursi ini? Kursi ini melambangkan posisi tertinggi di seluruh Jiangbei. Ini adalah posisi di atas ribuan orang. Apa yang kamu lakukan sekarang? Cukup untuk dihukum, menerima 1000 potongan. Dengan kekuatanku sendiri, aku bisa menguasai dunia. Kurang ajar, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar pikir, kamu bisa mengalahkan kita semua. Kamu cuma pedagang dari Jiangbei. Tidak ada hak untuk membicarakan statusnya. Kamu benar. Di mataku, kalian semua adalah orang-orang lucu. Ye Fen, jangan pikir aku tidak tahu. Apa tujuanmu melakukan ini? Kamu cuma ingin meningkatkan harga dirimu. Bermain sandiwara di depan kita atau ingin menarik perhatian Tuan Qinglong. Meskipun kamu akting sebaik mungkin, itu tidak nyata. Semakin nyata aktingmu sekarang, semakin sulit untuk mengakhiri nanti. Kataku, bocah ini. Berapa banyak uang yang dia bayar untukmu, aku akan bayar 2 kali lipat. Kalau tidak, kamu juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kurasa yang tidak akan mendapatkan hasil baik adalah kamu. Di dunia ini belum ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kamu mengerti? Baiklah, aku seharusnya tidak meragukan profesionalitasmu. Menerima uang untuk bekerja memang baik, tapi selanjutnya, kamu pikir-pikir lagi, apa yang harus dilakukan. Sekarang aku mengerti, karena kamu adalah Orang kecil yang tidak punya apa-apa. kamu tidak rela diusir oleh Yu Qing. Jadi, kamu berusaha menipu dengan gaya. Untuk membuktikan nilai dirimu. Semua yang kamu lakukan palsu, Yu Qing selama ini
Tidak tahu berapa kali memberimu kesempatan. Tapi, akhirnya tetap tidak bisa berdiri. Kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, menyimpan dendam. Jadi diam-diam merencanakan balas dendam. Pertama mendekati Ning Yuchen. Dan membawanya ke pesta ini. Dengan berbagai perilaku tidak masuk akal, merusak pesta. Tujuannya hanya satu, membalas Yu Qing. Kamu ngawur, jelas-jelas kakakku yang tidak tahu menghargai. Aku dan Yeven baru bersama setelah mereka bercerai. Lagi pula kami sama sekali tidak berniat mengacaukan pesta. Bagaimana bisa kamu memutarbalikkan fakta? Jangan pura-pura, cara licikmu. Tidak bisa menipu kita semua. Dan, Ning Yuchen seorang gadis, berani berdiri. Tidak merasa malu. Harus diakui, kemampuanmu yang sok tahu ini benar-benar membuatku terkesima. Yeven, cukup sudah. Tidak heran kamu terus-terusan mengacau pesta. Aku benar-benar tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Benar-benar membuatku kecewa. Ning Yu Qing, semua yang kamu miliki sekarang, semua aku yang berikan, kamu lebih memilih membantu orang luar daripada membantuku. Kamu lebih percaya bahwa investasi miliaran itu ditarik oleh orang luar daripada mempercayaiku. Baiklah. 3 tahun. Begitulah caramu memperlakukanku. Yeven, aku lelah. Kamu tidak malu, aku yang malu. Aku tahu perceraian ini sangat memukulmu. Tapi tolong, demi perasaan kita selama ini, berhentilah, jangan terus tersesat. Perasaan? Ning Yu Qing, kamu benar-benar lucu sekali. Dulu yang ingin bercerai dengan kakak Yeven adalah kamu. Sekarang kamu yang bicara soal perasaan dan bilang dia tidak bertanggung jawab. Kamu benar-benar sok suci. Adik kedua, Xiao Ning adalah kakakmu sendiri. Bagaimana bisa kamu demi orang luar? Siapa bilang dia orang luar? Dia adalah suamiku. Yeven ini, sebenarnya apa sih daya tariknya? Kakak dan adik. Sama-sama terpikat. Yeven, kamu masih laki-laki atau bukan? Kalau kamu benar-benar suka adikku, aku tidak akan menghalangi, tapi seperti ini, hanya akan menyakitinya. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitinya. Aku yang bilang. Sudahlah, sampai di sini saja. Dengarkan atau tidak, terserah kamu. Kamu bicara banyak-banyak. Tidak lain hanya demi investasi miliaran itu. Kamu tidak perlu bicara seolah-olah begitu mulia. Bilang itu demi aku dan Yu Chen. Kamu, Yu Qing, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Seluruh dunia bisnis Jiangbei, sudah dia musuhi semua. Tidak ada yang bisa membantunya, dan lagi. Adikmu ini, sudah tidak bisa ditolong lagi. Xiao Ning, kalau dia sebelumnya bisa sadar, aku pikir masih akan memberimu muka, tapi lebih baik kamu lupakan saja. aku, Bagus Ning Zong. Kamu juga bukan baru mulai berbisnis. Bertindak berdasarkan emosi, tidak akan membawa kesuksesan besar. Ning Zong, Ning Xi sudah sampai sejauh ini. Tidak mudah, saya menasihatimu. Jika tidak memutuskan dengan tegas, pasti akan terkena masalah. Saya yakin kamu tidak ingin Ning Xi mengulangi kesalahan yang sama. saya, Nona, si pecundang ini, memiliki niat jahat untuk menyakitimu, kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Lebih memikirkan Nixi. Akhirnya, jika ada sesuatu yang terjadi, itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Paling-paling, nanti kita cari cara menyelamatkan adik kedua. Dia masih kecil. Kita masih punya kesempatan, ya? Sudah begini, saya tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Yeven, malam ini, apapun yang kamu lakukan, saya Ning Yu Qing tidak akan mengakui ada hubungan sedikit pun denganmu. Kita tidak ada hubungan lagi. Yu Qing, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang, nanti ada kesempatan saya akan bertindak. Meminta semua orang memberi saya muka, membebaskan adikmu. Terima kasih Lu Xiao. Yeven, kamu harus menyalahkan diri sendiri karena tidak tahu terima kasih. Tenang, saya tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Yeven, Yu Qing sudah berkata begitu. Kamu masih berpura-pura, saya tahu. Kamu merasa Ning Yu Chen berdiri di sisi yang sama denganmu, dia masih muda. Mudah terpengaruh olehmu, pikirkan dengan akal. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan bersama-sama melawan kakak kandungnya? Jadi, Jiangbei sudah tidak bisa menampungmu. Katakanlah kata-kata terakhirmu. Yang harus mengatakan kata-kata terakhir adalah kamu. Sementara kamu masih punya beberapa menit. Pikirkanlah baik-baik. Karena waktumu tidak banyak lagi. Saya masih berdiri dengan baik di sini, tapi waktumu sudah habis. Ikut saya masuk. Saya, Lu Xiaolin dari keluarga Lu.
Akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Lu. Memutuskan semua harapan hidup anak ini. Masih tidak mau bunuh diri untuk meminta maaf. Lu Xiaolin, kamu belum punya hak menentukan hidup mati Ye Fen. Berani. Kalau berani, bunuh aku dulu. Ning Yuchen, apa kau tidak sadar aku sedang menyelamatkanmu? Sungguh keras kepala. Bukankah kau yang selalu? Aku bilang, kau tidak perlu menyelamatkanku. Aku tidak butuh. Baik, kau ingin menghalangi kami. Menghukum Ye Fen, maka tanyakan pada semua orang, setuju atau tidak. Selama mereka setuju, aku Lu Xiaolin. Tidak akan berkata apa, Ning Zaija. Orang ini tidak menghormati dunia bisnis Jiang Bei, bahkan sangat tidak tahu diri. Tidak menghormati King Long Daren. Aku Xiao Haibo tidak setuju. Cepat bunuh diri untuk menebus kesalahan. Ning Zaija. Kau tidak bisa melindungi anak ini. Mungkin setelah malam ini, namamu akan terkenal di seluruh Jiang Bei. Ini bisa dianggap sebagai kehormatanmu. Aku Sang Hui tidak setuju. Ning Xiaojie, anak ini tidak tahu tata krama. Dan tidak tahu kapan harus mundur. Aku Chen Dong tidak setuju. Kalian benar-benar ingin berbuat kejam, dan kalian juga ingin bergabung dengan mereka. Ning Xiaojie, anak ini statusnya rendah. Perilakunya buruk, tidak layak kau lakukan ini. Keluarga Xie tidak setuju. Ning Zaija, maaf, keluarga Li tidak setuju. Ye Fen, cepat pergi. Mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Ning Yuchen, kau juga melihat. Mereka sendiri yang bilang tidak setuju. Jadi, sekarang, apa tujuanmu melakukan ini? Apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Mencari mati, sekarang benar-benar selesai. Ye Fen, hidup matimu seharusnya tidak melibatkan siapapun. Bunuh diri, Xiaojie masih bisa hidup. Jangan membuat masalah lagi. Xiaojie, untung kau bercerai dengannya. Kalau tidak, yang terlibat bukan hanya Xiaojie, Ye Fen. Sekarang hasilnya. Kau puas. Kalian, sudah cukup. Bagaimana? Ingin melakukan perlawanan terakhir? Baik, aku akan memberimu sedikit waktu. Tapi, pikirkan baik-baik. Selanjutnya bagaimana kita harus bermain? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Waktunya sudah tiba. Mencari kematian. Datanglah kalian sungguh berani. Tidak menyangka Tuan King Long juga datang. Anak muda kali ini, aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Menghina Tuan, naga menghina Tuan King Long Jukue. Mencemarkan nama baik keluarga kami. Satu saja di antaranya, sudah 3 kesalahan. Kamu selesai. Maka aku akan menyaksikan dengan baik. Hari ini siapa yang selesai? Selamat datang Tuan King Long. Bagaimana? Yuchen tenang, semua ada aku. Lihatlah, ini adalah Tuan King Long. Seluruh Jiang Bei sangat menghormatinya. Yang baru saja kamu sakiti adalah sosok seperti ini. Tolong maafkan Yu Chen. Tidak ada hubungannya denganmu. Tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Tidak tahu hidup. Kalian tadi sepertinya sangat ramai. Tuan King Long tadi kami sedang membersihkan si kecil lucu. Tuan King Long, apakah ayahku tidak datang bersama Anda sepertinya ayahmu? Terlambat. Ayahku pasti sekarang sedang. King Long, kemarilah. Ye Fen, kamu gila, ini Tuan King Long. Bukan orang yang kamu bayar. Yuchen, apa yang kamu katakan? Tidak ada. Siapa yang memberimu keberanian? Tuan King Long ada di sini. Masih berani melanggar? Apakah benar-benar ingin? Kalian tadi menyebut si kecil lucu, maksudnya dia. Selesai Tuan King Long. Ini benar-benar marah besar. Pergi. Nona Ning, tolong tenang. Tuanku pasti tidak akan apa-apa. Nona Jukue, ini saatnya. Kapan kamu masih ingin menunjukkan profesionalitasmu itu, Tuan King Long? King Long hormat pada Tuan Ye. Tuan King Long ini bagaimana bisa? Apakah Ye Fen benar-benar punya latar belakang besar? Ini tidak mungkin, pasti palsu. Tuan Ye, aku. Bangunlah. Aku tahu kau ingin bilang karena kau terlambat. Tapi sekarang tampaknya pas. Setidaknya aku bisa melihat kehebatan para bangsawan Jiang Bei. Mr. Ye, kejadian malam ini tanggung jawabku. Silakan hukum, aku pasti akan memberikan
Penjelasan yang memuaskan. Tampaknya ada yang tidak tepat waktu. Mr. Ye, silakan duduk di atas, aku yang akan menangani ini. Posisi ini sepertinya tidak bisa kududuki. Ini mewakili posisi tertinggi di Jiangbei. Posisi di atas ribuan orang jadi Qinglong. Kau sekarang menyuruhku duduk. Sepertinya akan memicu kemarahan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Mr. Ye, silakan duduk di atas. Baiklah. Sekarang giliranmu. Malam ini, siapapun yang tidak menghormati Mr. Ye, aku Qinglong, akan menagih satu persatu. Semua ini, Apa yang sebenarnya terjadi tidak menyangkakan. Identitas Yeven tidak biasa tapi dengan statusku. Ada yang mau menjelaskan? Tuanku Qinglong yakin tidak salahkan. Dia hanya mantan kesayangan keluarga Ning. Apa yang membuatmu begitu menghormatinya? Jadi ini alasanmu tidak menghormatinya. Aku salah, katanya dia tidak pantas ada di sini. Aku tidak salah, kau tidak salah. Diam. Ayah dasar brengsek, akhirnya kau datang. Tahukah kau betapa besar masalah yang kau buat? Ayah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak punya anak sepertimu. Jangan panggil aku ayah, tidak tahu dosa apa yang kulakukan. Sampai punya anak sepertimu, ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa baru masuk? Langsung memukulku tanpa penjelasan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku ingin memukulmu sekarang. Apakah Sekarang kau sudah mengerti. Aku habiskan sebagian besar hidupku. Berjuang keras membangun keluarga Lu sampai hari ini. Susah payah dapat kesempatan ini untuk melangkah ke atas. Tapi kau tidak hanya tidak belajar apa-apa, tapi juga menghancurkan segalanya. Kalau hari ini kau merusak rencanaku, aku akan memukul ayahmu 3 kali. Aku benar-benar tidak tahu. Pergi. Yang Mulia Qinglong, Lu Changfeng, kau harus ingat. Apa yang kukatakan padamu, waktu yang kau punya hanya 10 menit, jika tidak, keluarga Lu akan hancur. Yang Mulia Qinglong, masih ada yang ingin kau katakan? Keluarga Lu selama ini, meski tidak ada jasa, tapi ada jerih payah, jadi kumohon. Bisakah kau memberi keluarga Lu jalan keluar? Tuan Ye, aku tidak tahu. Kau yang atur, tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Salah ya harus diakui, dipukul ya harus berdiri tegak. di seluruh negeri tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kalian? Kenapa sekarang Lu Zong begitu rendah hati? Kau benar-benar bilang begitu. Bukan ayah, anak durhaka, anak durhaka. Cepatlah pergi dan mengaku. Tuan Ye, anak ini terserah padamu. Lu tidak akan berkata apa-apa. Dirut Lu. Putramu sebelumnya bersekongkol dengan keluarga-keluarga besar untuk mengambil nyawaku. Di hati putramu, aku hanyalah si kecil yang mengganggu, sekarang mengaku padaku. Aku khawatir tidak sanggup, tapi aku sangat ingin bertanya pada Dirut Lu, jika itu adalah dirimu, bagaimana cara menghadapinya? Dirut Lu, kenapa kau tidak bisa bicara? Kau benar-benar begitu memaksa. Apa aku yang memaksa? Tadi kalimat mana yang tidak memaksa Yeven ke jalan buntu? Tadi, kenapa kau tidak memikirkan sekarang? Keluarga Lu benar-benar hebat. Sayang sekali keluarga Lu. Warisan selama ini. Hancur, semuanya hancur. Semua karena kau anak durhaka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa mempertahankan. Kau bilang semua ini palsu. Kau bilang lancang. Orang, bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Kakak, sekarang kau menyesalkan. Aku ingat sebelumnya Yeven pernah bilang, semua yang dimiliki keluarga Ning sekarang, dia yang kasih, termasuk kamu. Bintang bisnis baru yang menggemparkan Jiangbei, juga dia yang bantu bangun. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Kenapa kamu gak jawab aku selama bertahun-tahun? Kamu jelas punya banyak kesempatan untuk jujur padaku, tapi kamu... Kak, sampai sekarang kamu masih belum ngerti ya? Apa Yeven yang gak mau kasih tahu kamu? Selama ini kamu, gimana perlakuannya sama dia? Di matamu Yeven cuma anak manis yang gak berguna.
Kenapa bisa jadi kayak sekarang? Bukan gitu, apa yang salah sama Nona? Semua itu cuma kamu yang ngotot, dia jelas tahu. Kalau jelasin semuanya, pasti gak bakal terjadi. Nona udah berjuang buat Ninggroup, bukan cuma omong doang, gak kayak orang lain. Cuma pakai cara tertentu buat nindas Nona. Kalau gak bisa ngomong, mending diam. Kamu, Kamu? Aku lagi ngobrol sama kakakku. Gak perlu kamu yang bawahan ikut campur. Kalau kakakku gak ajarin kamu baik-baik, aku gak keberatan buat ngajarin kamu. kamu, udah Shanshan. Yeven, aku ngerti bilang atau gak, itu terserah kamu. Tapi perjuanganku selama ini, gak bisa kamu sangkal, tanpa usahaku. Gak bakal ada Ninggroup seperti sekarang. Bukan kayak yang kamu bilang, semua Ninggroup itu kamu yang kasih. Ning Zong maksudmu usahamu. Bukan begitu. Ninggroup sebelum bangkrut, cuma keluarga kelas 3 di Jiangbei. Setelah bangkrut malah gak ada gunanya. Kalau bukan karena Tuan Ye, saat bangkrut, Ninggroup udah harusnya dihapus dari Jiangbei. Tapi, sekarang kamu bilang itu karena usahamu. Jadi apa usahamu? Mungkin aku lebih langsung. Kamu ini Ninggroup apaan? Ngomong-ngomong soal sembunyi, tahun lalu aku kira, kamu yang selamatkan aku, tapi ternyata, yang selamatkan aku Yu Chen. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Orang itu, ternyata bukan kamu. Terus kamu nanya aku gak, selama ini. Kamu yang ngira. Aku yang selamatkan kamu, padahal, cuma kamu yang ngarep. Sekarang malah nyalahin Nona. Kamu lucu banget. Ini hutangku pada Yu Chen, bukan urusanmu. Ninggroup sudah mencapai level ini, sudah membuat banyak orang iri, tapi, dari penampilanmu sementara ini, kamu tidak puas. Orang yang tidak puas, biasanya tidak berakhir baik. Kamu baik-baik saja sendiri. Jadi, setelah malam ini, antara kita, tidak ada hubungan lagi. Selanjutnya, giliran kalian bicara. Bagaimana menyelesaikan masalah malam ini, Tuan Qinglong? Masalah malam ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami semua terpaksa, ya. Taktik Lu Xiaolin, Anda tahu. Anda lihat. Bisakah Anda melepaskan kami? Lepaskan kami. Ya, Tuan Qinglong. Anda angkat tangan, lepaskan kami. Anda tahu di Jiangbei, posisi keluarga Lu. Bukan yang bisa kami bandingkan, Lu Xiaolin mengandalkan dukungan ayahnya, bahkan kami, yang sangkatan dengan ayahnya. Dia tidak peduli, Tuan Qinglong. Meskipun ada alasan, tapi memang kami tidak mempertahankan batas, itu kesalahan kami. Di sini, saya ingin meminta maaf pada tuannya. Maaf, saya harap Tuan Qinglong bisa melepaskan saya. Tuan Ye, sebelumnya saya salah. Saya terpengaruh oleh orang jahat di sini. Saya meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ke depan di Jiangbei, jika Tuan Ye membutuhkan APA Pon, saya Cendong akan berusaha sekuat tenaga membantu, Tuan Ye. Saya Zhao juga meminta maaf pada Anda. Saya sama seperti Pak Chen. Jika Tuan Ye membutuhkan, saya pasti akan berkorban. Dan keluarga Shang, sungguh maaf. Kita terlalu percaya pada Lu Xiaolin itu. Jika Tuan Ye membutuhkan, saya Zhang Hui tidak akan ragu. Keluarga Wang meminta maaf pada Tuan Ye. Tuan Ye. Keluarga Bai meminta maaf pada Tuan Ye. Tidak terpikir. Apa yang terjadi malam ini, menurut kalian, hanya butuh permintaan maaf. Yang kalian inginkan sebelumnya, adalah nyawaku. Apakah satu permintaan maaf bisa menukar satu nyawa? Kalian terlalu menganggap tinggi diri sendiri. Benar juga, seharusnya kita tidak mudah melepaskan orang-orang itu. Ingin aku memberi kalian jalan keluar. Bisa saja, tapi menghancurkan jalan hidup sendiri, aku tidak akan menyelidiki keluarga. Tuan Ye. Apakah kau harus seperti ini, Tuan Ye? Kami sudah meminta maaf. Ini tidak seharusnya sampai seperti ini, Tuan Ye. Kau benar-benar ingin kami menghancurkan jalan hidup kami sendiri. Apa? Apakah aku tidak cukup jelas? Tuan Ye, permintaanmu ini agak terlalu memaksa. Aku tidak merasa aku sedang memaksa. Tuan Ye, kompensasi apa yang kau inginkan? Kami bisa memberikannya padamu, tapi menghancurkan jalan hidup ini. Bagaimana dengan ketegasan kalian sebelumnya? Itu semua salah paham. Tuan Ye, malam ini, semua orang penting di dunia bisnis Jiangbei ada di sini. Tapi kau ingin kami semua menghancurkan jalan hidup kami. Apakah kau tidak merasa kau agak berlebihan? Tampaknya.
Kau punya pemikiranmu sendiri. King Long selalu memanggilmu Tuan Ye. Tapi siapa sebenarnya identitasmu? Kami tidak tahu, sekarang. Biarkan semua orang penting di dunia bisnis Jiangbei menundukkan kepala padamu. Apakah ini masih kurang, Chen Dong? Kau tahu apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Segala sesuatu ada batasnya. Malam ini kami yang salah. Bersedia memberikan kompensasi sebagai permintaan maaf. Kami sudah meminta maaf, kau. Masih ingin membersihkan semua keluarga terkemuka. Ini sama sekali tidak mungkin. Katakan apa yang kau inginkan. Keluarga Chen bersedia mengakui kesalahan. Dan juga bersedia memberikan ganti rugi. Sepertiga dari harta keluarga Chen akan diberikan sebagai ganti rugi kepada Tuan Ye. Ini adalah sikapmu. Apakah kalian juga merasa demikian? Tuan Ye, keluarga Shao, juga bersedia memberikan sepertiga dari harta kami sebagai tanda ketulusan kepada Tuan Ye. Demikian juga dengan keluarga Shang. Tampaknya hanya kalian bertiga. Baiklah. Tepat untuk memberi contoh. Perintahkan, 5 menit. Biarkan ketiga keluarga ini bangkrut. Tuan Ye, di wilayah Jiangbei ini, meskipun keluarga Chen bukan keluarga top, tapi keluarga Chen memiliki warisan dan bisnis yang tidak bisa dihancurkan hanya dalam 5 menit. Juga keluarga Shao dan keluarga Shang, Chen Dong, memiliki kepercayaan diri itu baik, tapi kepercayaan diri yang buta tidak bisa diterima. Kemampuan Tuan Ye bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. 5 menit cukup untuk menangani kalian bertiga. King Long, mengapa kau terus menghormatinya? Apakah di hatimu? Kami 3 keluarga besar, tidak lebih dari si manis yang diceraikan oleh keluarga Ning ini, cukup. Berlin kali tidak menghormati Tuan Ye, bahwa mereka bertiga. King Long, mengapa? Apakah kau tidak peduli lagi dengan tatanan Jiangbei ini? Bagus sekali tatanan Jiangbei. Jika aku tidak salah ingat, sebelum aku datang, perlakuan kalian terhadap Tuan Ye lebih buruk dari sekarang. Dan tidak ada bandingannya. Sekarang kau bicara tentang tatanan, pantaskah kau? Ataukah Aku King Long di mata kalian sudah tidak punya muka lagi. Aku tidak percaya. Dia hanya perlu 1 telepon untuk membuat kami 3 keluarga bangkrut. Presiden Chen, ada masalah besar. Keluarga kami diserang. Secara misterius, kami akan bangkrut. Apa katamu? Selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? tampaknya semuanya sudah selesai? Tidak lebih tidak kurang. Tepat 5 menit. Sekarang, kalian percaya. Biarkan dia bicara. Tuan Ye, saya mohon dengan sangat. Maafkan generasi muda keluarga Chen. Ini hanya tentang saya. Bisa. Selama berjalan lurus dan berdiri tegak. Saya tidak akan mengejar. Terima kasih Tuan Ye. Saya juga memutus jalan hidup saya. Tapi mohon Tuan Ye, biarkan aku pergi. Kau harus berurusan dengan King Long. Deskripsi eksternal Ning Yuchen. Wanita Yeven. Ya, Yuchen, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada apa dengan Ning? Kau belum memberitahuku. Apa identitas Anda? Identitas saya. Tidak ada hubungannya dengan Ning. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Yang jelas, kau masih berpura-pura bodoh. Dengan orang seperti ini hanya akan mengotori tangan kita. Anda, Apakah Yeven salah? Adikku memiliki Anda. Sekretaris seperti itu sangat menyedihkan. sekretarisku tidak butuh kau untuk mendidik. Aku tidak ingin mengajarinya. Tapi siapa yang membuatnya tidak bisa mengendalikan mulutnya? Cukup, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Biarkan aku selesai. Oke, tapi dengarkan baik-baik. Apa yang selalu dikatakan Ning? Yeven, kau sangat menyukaiku. Kakak, Ya, tapi aku, wanita saya akan melindungi dia. Aku akan memuaskannya, apapun yang dia inginkan, bahkan jika dia ingin
Sekarang Ning. Ayo pergi. Ya. Apa yang terjadi? Itu Jiaolong. Dia datang buat mata-mata. Dan ketahuan sama gue. Gue gak bisa lawan dia. Lo jangan bicara dulu. Terima kasih Tuan. Jiaolong lebih kuat beberapa tingkat dari lo. Lihat jurusnya. Sudah masuk level master bertahun-tahun. Tapi dia juga kena pukulan gue. Manfaatkan kesempatan ini. Gue tinggalkan tanda di tubuhnya. Sekarang, dia sedang di luar kota selatan Jiangbei. Di suatu tempat buat sembuh. Oke, gue sendiri yang akan menyelesaikannya. Tuan, jangan. Lo gak perlu. Santai aja, cuma seorang master. Dia gak bisa lawan gue. Kalau sudah datang, muncul aja. Kamu. Memang pantas jadi yang terkuat di bawah Cutian. Bahkan Jukwe gak bisa lawan kamu. Sayangnya, gak bisa bunuh dia. Kalau tidak, gue juga gak mungkin. Cepat ketemu kamu. Mati. Ini tombak naga putih. Ini tombak naga putih. Diberikan langsung oleh raja. Kamu kerja buat Cutian. Harusnya sudah mikir hari ini. Yang harus mati adalah kamu. Jangan sok jago. Masih ada apa lagi? Bilang. Kamu ternyata sudah naik level. Tapi, kepala Chu sudah naik level bertahun-tahun. Terserah Anda sekarang. Tidak bisa menyakitinya. Sepertinya kau percaya diri pada Cutian. Chu Kui harus menjadi dewa naga. Kau tidak pantas. Bodoh. Tuan rumah. Tidak harus memberi hormat. Terima kasih tuan rumah karena balas dendam pada Jukwe. Tidak ada pesan di antara Anda dan saya. Cutian sudah rusak. Tuan, ini. Jangan khawatir tentang istirahat. Aku hanya tidak tahu apakah dia memiliki keberanian. Tuan, Anda bilang baru sampai di ibu kota. Chu Tian sudah datang. Apa maksudnya? Hanya bisa menunjukkan satu hal, pesta malam ini. Sangat penting baginya. Jadi, mereka datang mencari tuan. Apakah mereka berharap kita tidak pergi? Saya tebak dia datang sendiri untuk mengundang saya. Karena hanya pada saya, ada yang dia impikan. Itu. Anda maksud naga. Datang. Ye Fen, kamu berani sekali. Lihat Chu Kui Shou, tidak memberi hormat saja sudah cukup. Kamu masih menggunakan nada yang tidak sopan. 3 tahun tidak bertemu, sifatmu semakin menjadi. Kamu punya keberatan bertemu dengan ketua Chu. Cepat serahkan Long Zeten Ling, kalau tidak. Aku akan membunuhmu sekarang. Mau bertarung? Ayo, aku siap melawanmu. Tunggu, mundur. Sudah datang, sekalian. Ye Fen, aku sudah memperingatkanmu tadi. Tidak menyangka kamu masih berani begitu, tutup mulutmu. Berkata kasar terus, apakah karena aku diam? Kamu bisa menganggapku tidak ada, tidak, aku tahu salah. Apakah Tuan Ye puas dengan penanganan ini? Puas? Tentu saja puas.
Ketua Chu benar-benar terampil mengatur bawahannya. Ketua Chu benar-benar terampil mengatur bawahannya. Bagaimana aku mengatur bawahanku, bukan urusanmu. Aku hanya tahu, saat harus tegas. Tidak boleh lemah, kalau tidak. Jika ada masalah, semuanya akan jadi rumit. Aku sudah dengar kabar dari Jiang Bei, reputasi Tuan Ye. Sampai ke ibu kota. Tidak ada apa-apanya. Tidak tahu Ketua Chu datang. Untuk urusan apa? Dengar kamu datang ke ibu kota, tidak kenal siapa-siapa. Sengaja datang menemui kamu, sekalian. Mengundangmu ke pesta malam ini, apakah Tuan Ye? Ada waktu. Ada? Tentu ada. Aku malah takut Ketua Chu tidak mau mengizinkanku datang. Masa sih, kamu bisa datang? Aku sangat senang, hanya tidak tahu. Apakah kamu sudah membawa barangnya? Ikut pesta. Hadiah tentu harus disiapkan. Bagus, sangat bagus. Pesta malam ini pasti akan memuaskanmu. Aku tunggu saja. Setelah malam ini, semuanya akan selesai. Mungkin. Tidak sampai malam ini juga bisa. Kalau begitu kita lihat saja. Tuan, kalau tadi kita langsung bertindak, aku dan King Long. Tidak usah buru-buru. Chu Tian sudah di ujung tanduk. Menyelesaikannya hanya masalah waktu. Dari mereka yang mengkhianati saya dulu, hanya Leng Feng yang tersisa. Mereka berdua tidak akan bisa menimbulkan masalah besar. Jika Chu Tian masih memiliki kekuatan tersembunyi. 3 tahun. Bukan saya meremahkannya. Tapi dengan kemampuannya. Keluarga biasa. Mungkin masih merasa takut. Artinya, Tuan, malam ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Chu Tian dan para pengkhianat. Kami berdua bersedia membantu Tuan menghancurkan pemberontak. Cepat bangun, hanya kita bertiga di sini. Jangan terlalu formal, bangun. Semuanya. Tinggal menunggu pesta malam ini dimulai. Chu memang muda dan berbakat. Proyek di distrik tua ibu kota pasti diambil oleh Chu. Tidak heran dia saudara dari pemimpin. Wan, Chu tidak sampai di sini karena pemimpin. Tapi karena kemampuannya sendiri, luar biasa. Kalian terlalu baik, hari ini protagonisnya adalah kakak saya. Saya tidak berani mencuri perhatiannya, saya hormat kepada kalian. Chu Tian malam ini akan menjadi penguasa. Nanti hanya dengan gerakan jari, dia bisa menghancurkan Ye Fen. Meskipun saya sudah tidak mengurus urusan keluarga Zhang, tapi berani menyentuh keluarga Zhang, dia harus tunduk. Chu Tian memang bermain besar. Seluruh hotel ibu kota dia gunakan untuk pesta. Kamu suka? Tidak suka, saya lebih suka yang sederhana. Selama kamu suka, saya bisa memberikannya padamu. Tidak perlu, saya hanya ingin berada di sampingmu. Sudah cukup. Yu Chen, setelah malam ini. Kamu mau kemana? Saya akan mengantarmu. Baiklah. Saya tahu kamu adalah Dragon Lord. Saya tahu kamu sibuk. Saya tidak akan mengambil semua waktumu. Menarik. Di tempat seperti ini, menonton pertunjukan yang menarik. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Karena saya tidak seperti kalian. Tidak tahu diri, di pesta Jenderal Chu Kui Shou. Bicara seenaknya. Apa hubungannya dengan kami? Tidak ada hubungannya dengan saya. Barusan kamu bilang, dia adalah Long Zun. Benar, dia adalah Long Zun. Maka kamu adalah Nyonya Long Zun. Tentu saja. Kurang ajar, hanya ada satu Long Zun di dunia ini. Yaitu guruku, Chu Tian Chu Kui Shou. Jadi, apa hubungannya dengan saya? Tidak tertarik. Tunggu. Minggir.
Tidak menghormati guruku, masih berani masuk ke ruang pesta. Berani sekali kamu. Aku bilang sekali lagi, minggir. Sekarang, aku curiga pada kalian. Mau menyelinap masuk, mana undangan kalian? Tunjukkan padaku, kalau tidak aku tidak akan membiarkan. Kalian masuk. Bukankah Chu Tian bilang, dia sendiri yang mengundangku? Tidak ada undangan, malah mengklaim guruku. Sendiri yang mengundang, di ibu kota. Tidak ada yang bisa membuat guruku sendiri mengundang. Kamu siapa? Tamparan ini, pelajaran untukmu yang tidak tahu diri. Pelajaran. Berani tampar aku. Ye Fen. Aku selalu merasa, kali ini kamu diundang ke pesta sengaja menyulitkanmu, tidak tahu apa lagi yang menantimu. Semakin mereka menyulitkan, semakin membuktikan mereka sudah tidak punya cara lain. Chu Tian benar-benar pengecut, bisa memikirkan cara seperti ini untuk menekanmu, sangat menjijikkan. Fei, tadi masuk lihat. Orang yang mencurigakan menyelinap ke ruang pesta. Pesta malam ini sangat penting untuk kakak. Jangan sampai ceroboh, kamu kirim orang untuk lihat. Kalau ada masalah, langsung usir. Fei, salah satunya, mengaku sebagai Long Zun. Dia benar bilang begitu. Benar sekali, bawa aku lihat. Kok dia? Tidak tahu murid kesayangan Chu Kuishou, kali ini menghalangiku untuk apa? Kalian masuk pesta tanpa izin, apa yang aku lakukan? Kami masuk dengan terang-terangan. Kenapa di sini jadi dianggap sebagai penyusup? Benar, dia juga bilang dia murid kesayangan Chu Kuishou. Beginikah cara memperlakukan tamu? Kupikir lebih baik tidak usah hadir di pesta ini. Camel. Berkeliaran di sini, apa kalian cari mati? Segera keluar dari sini. Apakah semua orang dari keluarga Zhang seperti ini? Sombong dan semena-mena. Kamu tahu aku dari keluarga Zhang, kamu adalah Ye Fen. Benar. Bagus, sangat bagus. Tidak kusangka kamu malah datang sendiri. Menyerahkan diri. Kenapa mau memukulku? Ye Fen, hai Ye Fen. Malam ini kamu juga tidak akan selamat. Kenapa mau memukulku? Apakah kamu tidak pantas dipukul? Keluarga Zhang kami apa salahnya padamu, meskipun ada yang tidak baik dilakukan, tidak seharusnya membuat seluruh keluarga Zhang mengakhiri hidup sendiri. Kalian pantas menerimanya. Ye Fen sudah memberikan banyak kesempatan pada kalian, harusnya kalian sendiri yang tidak menghargainya. Kalian bagus. Aku juga dari keluarga Zhang. Kalau berani, habisi saja kami. Bagus, kupikir kenapa kakak Ru tidak senang. Ternyata kalian sudah lama bermusuhan dengan kakak Ru, itu bagus. Mari kita selesaikan bersama dengan kalian yang menyusup ke ruang pesta. Apa? Mereka berdua berani menyusup ke pesta Jenderal Chu Kuishou. Benar-benar tidak ingin hidup, aku yakin mereka berdua tidak akan selamat malam ini, lihat saja siapa yang ada di depan mereka. Siapa? Chu Fei. Jenderal Chu sendiri, yang menangani hal ini, sepertinya mereka berdua tidak akan selamat hari ini. Kamu, katakanlah, bagaimana ingin menyelesaikannya? Barusan berani memukulku. Sekarang aku ingin membuatmu lebih menderita dari mati. Kalau begitu aku ingin melihat. Bagus, kamu ingin mati. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa hidup. Keluar dari sini. Tenang saja malam ini. Kamu pasti tidak akan bisa berdiri keluar dari sini. Sepertinya anak ini tahu Chu Fei. Chu Fei juga adik kandung Chu Ketua, Ye Fen ini di Jiangbei. Sekuat apapun dia, pasti takut. Ye Fen, kamu sudah selesai. Ye Fen, aku kasih tahu. Ini adalah ibu kota. Bukan tempat kecil seperti Jiangbei. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf padaku, setelah pesta selesai. Ikut aku kembali ke Jiangbei, minta maaf pada semua anggota keluarga Zhang. Kalau tidak, aku akan habisi nyawamu. Anak ini di Jiangbei memang punya kemampuan. Tapi dia malah datang ke ibu kota untuk bunuh diri. Mending kita manfaatkan kesempatan ini untuk membantu Chu Ketua menyingkirkannya. Nanti, Chu Ketua pasti akan memuji kita di depan. Chu Ketua. Wan Ketua memang bijaksana. Apa kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Kurang ajar, kamu cuma orang kecil dari Jiangbei. Berani berbuat onar di ibu kota. Apa kamu sudah bosan hidup? Siapa kamu? Aku Fang Xijie dari grup Wan di ibu kota. Kalian ini orang kecil yang tidak tahu diri. Berani masuk pesta jenderal ketua tanpa izin. Menghina ketua, kalian masih belum. Perlu dan minta maaf. Mau aku berlutut?
Kamu belum pantas. Lumayan seru, tapi sekeras apapun mulutmu. Tidak akan berguna, kamu bilang Wan Ketua belum pantas. Bagaimana kalau ditambah dengan grup Shenyuanku? Masih jauh. Ye Fen, tidak kira kamu. Sombong sekali, dua orang ini adalah orang berpengaruh di ibu kota. Tidak kira hari ini kamu, selain ingin menghina Chu Ketua, juga ingin menghina semua orang berpengaruh di ibu kota. Lalu kenapa? Keras kepala. Seru, tidak kira. Kamu orang kecil dari Jiangbei. Bermimpi ingin merusak ibu kota. Kalian ini siapa? Berbuat onar saja. Semakin kamu berbuat onar, semakin buruk nasibmu. Di depan Chu Ketua, kami tidak berani sembarangan bicara. Memang kami orang terhormat, tapi kamu terus-menerus memprovokasi kami. Apakah kamu ingin mengacaukan pesta ini? Apakah kamu tidak menghormati Ketua Chu? Bahkan Chu Tian pun tidak berani berbicara sembarangan tentang dirinya sebagai raja ibu kota. Kalian terus menyebut Ketua Chu. Tapi hari ini di depan semua orang, kalian bilang diri kalian adalah raja ibu kota. Menurutku, yang tidak menghormati Ketua Chu adalah kalian, bukan. Adalah kalian, bukan. Aku di sini bukan untuk berdebat mulut denganmu. Kamu sudah menyinggung Ketua Chu. Bersiaplah untuk menerima akibatnya. Berani menyebut nama guruku langsung, jangan kira karena kamu perempuan. Aku tidak berani menghajar kamu. Jika kamu ingin mati, silakan coba. Guruku adalah ketua saat ini, bukan orang kecil sepertimu, yang bisa menilai, betul. Tuan Chin adalah murid kesayangan Ketua. Kalian bersikap tidak sopan di pesta ketua. Jangan hanya Tuan Qin yang memarahimu. Bahkan memukul dan melukai kalian. Juga tidak apa-apa, malam ini adalah pesta guruku. Menjamu tamu dari berbagai penjuru, aku tidak ingin berkelahi. Tapi jika kamu terus membuat keributan, jangan salahkan aku. Para bangsawan ibu kota. Murid kesayangan ketua hadir di sini. Semua ingin menjatuhkanku untuk kehormatan, tapi ku beritahu kalian, semua orang di mataku hanyalah semut. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya semut. Hei, tunggu dulu, Fei. Mengapa kamu menghentikanku? Dia terlalu sombong. Benar, orang seperti ini harus diajarin. Kalau tidak, dia akan mengira kita lemah. Aku tahu harus berbuat apa. Ye Fen. Dia sudah masa lalu. Kakakku adalah ketua, aku tidak perlu takut padanya. Sepertinya Tuan Chu akan marah. Siapa yang menyuruh anak ini bersikap tidak sopan, tapi sejujurnya, setelah mengenal Tuan Chu selama ini, aku belum pernah melihatnya marah. Anak ini meskipun kasihan, tapi membuat kita belajar. Ini akibat perbuatannya sendiri. Ye Fen, bisa dihajar langsung oleh Chu Fei. Kamu tidak rugi. Ye Fen, seharusnya kamu tidak datang. Mendengar perkataan Chu Fei ini, apakah mereka saling kenal? Chu Tian datang sendiri mengundang, mana mungkin aku tidak datang. Ternyata kakakku yang mengundangnya. Kenapa? Kamu terkejut. Iya, tapi aku pikir. Kakakku sendiri yang mengundangmu, sepertinya dia sudah siap. Memutuskan. 3 tahun sudah. Sudah saatnya untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan, kamu masih berpikir. Kamu adalah Ye Fen yang dulu. Kamu pikir, kamu dan Chu Tian pantas disebutkan di depanku tentang masa lalu. Dulu aku menghormatimu. Memanggilmu Fen Ge. Tapi sekarang. Lihatlah tempat ini, hari ini. Kakakku yang ada di sini, menjamu tamu dari segala penjuru. Dia adalah naga muda dari ibu kota, dijuluki Jenderal 9 Kekuatan. Dan aku, Chu Fei, sudah menjadi ketua grup terkenal di ibu kota. Bahkan di seluruh negeri. Kamu bilang, aku dan kakakku tidak pantas di mana? Benar, lihatlah statusmu. Aku lihat kamu. Lebih baik kembali ke tempat asalmu. Menyinggung Chu Zong dan pemimpin. Hari ini mungkin tidak bisa pergi. Benar, Chu Fei. Marah itu benar, lebih baik panggil orang untuk menghabisi dia. Semua yang kamu katakan, aku bisa dapatkan dengan mudah. Tapi itu adalah segalanya bagi kalian, dan kemarahanmu. Justru karena kamu sangat menyadari hal itu. Lucu, masih bilang bisa dapatkan dengan mudah. Kamu hanya bisa bermain. Main mulut saja. Ye Fen, kamu benar-benar menunjukkan kepada kami, secara sempurna, apa itu tidak tahu diri. Aku lihat yang tidak tahu diri adalah kalian. Kalian tahu siapa Ye Fen? Bukan apa-apa, hanya orang kampung dari Jiangbei. Nona ini, bicara soal status. Selain guruku, beliau. Mungkin bahkan Chu Zong,
tidak bisa menandingi. Lalu kalian tahu, yang berdiri di depan kalian adalah Long Zun. Long Zun, dia. Baru saja di pintu berpura-pura Long Zun, tertangkap olehku. Sekarang di depan banyak orang terus berpura-pura. Tahu saja, di seluruh negeri hanya guruku yang pantas menduduki posisi naga suci. Ya, siapa yang tidak tahu, malam ini Kepala Chu akan naik ke posisi naga suci. Dari mana asalmu, si manis? Hei, kamu mengganggu kami masih mempertimbangkan acara malam ini, sementara membiarkanmu pergi. Tapi, kamu berani menyamar sebagai naga suci. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ya, kamu bilang dia naga suci. Apa buktinya? Hanya berdasarkan mulutmu. Bukti? Tentu ada. Tapi kamu belum layak untuk membuatku membuktikan padamu. Aku tidak layak, kurasa kamu tidak bisa menunjukkan bukti. Tampaknya, saat di Jiangbei, memutuskan keluarga Zhang adalah keputusan yang benar. Kamu, Chu Fei, lihat dia. Ye Fen, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu tahu semua tentang kakakmu. Jadi, menurutmu untuk apa aku datang? Kamu berani, posisi naga suci adalah milik kakakku. Chu Tian, apakah dia layak? 3 tahun lalu, Chu Tian menjebakku. Ingin merebut posisi naga suci. Tapi gagal. Untuk perintah naga suci ini, Chu Tian berusaha keras. 3 tahun, tetap tidak berhasil. Bukan karena 3 tahun ini kamu bersembunyi. Kalau tidak, posisi naga suci ini sudah lama milik kakakku. Chu Tian tinggal di ibu kota selama 3 tahun. Menyebut dirinya naga muda ibu kota. Apapun gelar yang dia berikan pada dirinya, tanpa perintah naga suci, tidak ada artinya yang ada di kepalanya. Selalu hanya bisa pemberontak. Diam, kakakku bukan. Kamu selalu menekannya. Dia adalah orang yang mampu dan seharusnya menjadi naga suci. Chu Fei, kamu berbicara dengan baik. Kakakmu pasti akan sangat senang, terutama terhadap apa yang kamu katakan. Kakak Feng, aku juga hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagus, ada pepatah. Yang mampu naik, yang lemah turun, seharusnya. Kepala Chu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu bilang, Ye Fen. 3 tahun sudah Chu Tian. Masih bukan naga agung dan kamu Leng Feng. Masih hanya anjing di samping Chu Tian. Seekor anjing. Inikah yang kamu sebut yang mampu naik? Yang lemah turun. Tunggu sampai Kechua Chu datang. Waktunya mereka akan tiba bagus. Bagus sekali Kak Feng. Anak ini berkali-kali lancang tangkap dia. Letakkan di depan pintu biar dia berlutut tunggu guru datang. Biarkan beliau yang menghukum betul Tuan Leng Feng. Anak ini benar-benar tidak menghormati kekuasaan bangsawan kita. Kalian berani sekali. Kalian yang sok kuasa di ibu kota. Tidak mengenal naga sejati, bahkan berani menantang naga agung Leng Feng. 3 tahun lalu Chu Tian membawamu memberontak gagal. Hari ini juga tidak mungkin. Jukwe sepertinya King Long juga sedang dalam perjalanan. Ternyata begitu sepertinya kakakku bersiap. Malam ini menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin Jukwe. Apakah kamu masih ingin mencegah? Jangan hanya menggertak di sini pemberontak berempat. Sekarang tinggal kamu dan Chu Tian. Kalau tahu diri, segera menyerah saja. Tunggu sampai ketua datang aku lihat mulutmu. Apakah masih sekeras sekarang? Sekarang belum datang. Aku rasa dia tidak berani datang. Ketua Chu tiba. Ye Fen, sepertinya kamu juga tahu. Posisi naga agung harus disahkan. Serahkan. Chu Tian hanya dengan satu kalimatmu. Aku harus menyerahkan posisi naga agung kamu terlalu tinggi. Menganggap dirimu. Ye Fen. Jangan terus tersesat. Sepertinya antara kita untuk menentukan pemenang. Hanya bisa bertarung. Yang kamu inginkan adalah perintah naga agung. Ada di sini tapi meskipun kamu ambil. Kamu pun tidak bisa menjadi naga agung. Nama naga agung tidak pernah tergantung pada siapa yang memiliki perintah naga agung.
Tombak ini bernama naga putih sama seperti perintah naga agung. Keduanya adalah hadiah langsung dari raja. Masih ada cincin naga darah. Tapi kamu tidak punya apa-apa. Bahkan berani bermimpi menjadi raja. Tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak percaya. Tapi King Long akan segera tiba. Begitu dia datang, semuanya akan berakhir. Kamu pikir raja tidak tahu tentang pemberontakanmu? Lebih baik kamu tunjukkan pada Cutian. Ye Fen, pasti ini ulahmu. Setelah aku menghabisi kamu, aku akan menjadi Raja Naga. Saat itu, Raja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Fen, matilah. Yu Chen, mundur. Keras kepala. King Long, bawa dia. Pemberontak, cepat berlutut. Hormat kepada Raja Naga. Semua bangun. Pemberontak sudah ditangkap, kalian bisa pergi. Terima kasih Raja Naga. Cutian, kamu sudah berusaha keras. Seharusnya sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Non, ada masalah, saluran yang bekerja sama dengan kita. Sekarang menolak bekerja sama dengan kita. Apa katamu? Bagaimana bisa? Ini terjadi tiba-tiba. Dan mereka seperti sudah sepakat. Berturut-turut menelepon untuk membatalkan kerjasama. Sekarang, 90% mitra sudah mengirim penolakan. Surat bisnis, jika terus begini, rantai keuangan perusahaan akan putus. Jangan sebarkan dulu, aku akan menghubungi mitra perusahaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Cari solusi secepatnya, baik, tapi Non, kamu harus cepat. Ini masa kritis proyek baru. Jika rantai keuangan putus, pasti akan mempengaruhi proyek baru. Kerugian yang terjadi akan membuat perusahaan kita bangkrut. Aku tahu, keluar. Halo, apakah ini Direktur Xie, saya New King. Ini tentang saya. Halo, apakah ini Direktur Hu? Saya. Halo Direktur Kang. Aku tahu kamu Ning Yu King, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu baik-baik saja. Tidak bisa, Ning Yu King. Kamu tidak pernah berpikir, bisnis terhambat. Mengapa tidak pernah lebih dari 3 hari? Apakah kamu pernah berpikir, hanya dengan dirimu sendiri tidak mungkin menyelesaikan ini? Pernahkah kamu memikirkan bahwa segala sesuatu tentang keluarga Ning, semuanya adalah pemberianku? Mungkinkah semua ini benar-benar karena dia? Tuan King Long. Katakan, ada apa kamu mencariku? King Long mengirim kabar, Cutian sudah dipenjara. Selain itu, Cutian dan Sang Yuru, karena masalah perusahaan, sedang diselidiki, akan diadili segera. Bagaimana dengan Leng Feng? Cutian mengambil alih semua masalah. Setelah kami selidiki, Leng Feng tidak memiliki masalah apapun. Dia sudah meninggalkan ibu kota. Kami masih menyelidiki kemana dia pergi. Baik, aku mengerti. Kamu bisa pergi dulu. Ya? Leng Feng bukan orang yang tenang. Yu Chen, kenapa kamu datang? Ye Fen, kakakku ingin bertemu denganmu. Mungkin ada masalah dengan Ning. Yu Chen, pertanyaan yang aku tanyakan padamu sebelumnya, apakah sudah ada jawabannya? Aku dan Ning Yu King sampai ke titik ini. Tidak akan ada hubungan lagi di masa depan. Kakak Ye Fen, jika kakakku meminta bantuanmu nanti, apakah kamu akan membantunya? Pertanyaan ini seharusnya tidak ditujukan padaku. Seharusnya ditujukan padamu. Kakakku, dia masih untuk Ning. Dia adalah wanita yang berorientasi pada karir,
Tapi setiap kali aku memikirkannya, bagaimana dia memperlakukanmu dulu, aku tidak ingin kamu membantunya. Kalau kamu tidak ingin bertemu, ya sudah jangan dulu. Kalau kamu tidak ingin bertemu, ya sudah jangan dulu. Semua ini adalah kesalahannya sendiri, kurangnya kemampuan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, lagi pula, kalau Ning sudah tidak ada, dia juga akan kehilangan harapan. Yu Chen, kamu tahu, selama kamu mau. Ning, Yeven, kamu tahu, aku sama sekali tidak tertarik pada karir. kalau begitu, kamu istirahatlah lebih awal. Tuan, Ada apa? Leng Feng datang ke Jiangbei. Dia datang ke Jiangbei untuk apa? masih belum tahu cuma. Cuma kalian kehilangan jejak. Kami baru menyadarinya setelah Leng Feng tiba di Jiangbei. Dia sengaja menghindari kami jadi. Oke, aku ngerti kalian harus menangkapnya. Dia bukan orang yang tenang. Ya, Jangan cari lagi. Dia menculik 2 saudari keluarga Ning. Leng Feng yang terkutuk ini. Dia menculik 2 saudari keluarga Ning. Leng Feng yang terkutuk ini. Lokasinya di gudang utara kota Jukue. Kamu segera beritahu Long Wei untuk siaga 1. Ya, Kamu beritahu orang di penjara surga untuk segera ke Jiangbei. Ya, Kalau Yu Chen ada apa-apa, Leng Feng, aku akan membuatmu menderita. Ternyata kamu. tidak menyangka kita bertemu lagi. Dengan cara seperti ini. Kalau kamu. Alasan Yeven. Aku tidak perlu alasan, aku cuma tidak suka kamu. Kalian benar-benar mau jadi musuhku. Kamu masih punya cara apa? Aku punya orang yang paling kamu pedulikan. Katanya kalian mau apa? 2 saudari ini sama-sama cantik. Tidak tahu kamu akan pilih siapa? Dia atau dia? Sebelum kamu memilih kamu, berlutut dulu padaku. Masih tidak lakukan apa yang dia katakan. Kalian tidak akan menyesal. Asal kalian bisa menanggungnya. Aku berlutut. Tuan. Kamu lagi. Leng Feng, tinggalkan cutian. Kamu bukan siapa-siapa. Bawa semuanya. Ini pilihanmu sama. Juga keputusan terakhir Long Zun.